langkah-langkah yang harus teman-teman ambil untuk bagaimana caranya kita closingnya nggak susah-susah. Karena closing itu nggak cuma sekedar closing deal aja, tapi juga adanya repeat order di kemudian hari, betul nggak? Kalau cuma closing awal biasanya jauh lebih mudah, apalagi kita pakai flash deal, apalagi kita pakai flash sale. Tapi masalahnya setelah flash deal dan flash sale yang nyatanya menggerus profit kita, mereka masih mau order lagi nggak? Jadi kalau yang ini tidak berkenaan dengan produk ya. Kalau kita tadi udah ngomong produk nih, sekarang kita ngomongin tipe manusia. Kita ngomongin tipe manusia yang berhubungan sama kita soal duit. Dia ordernya banyak apa enggak, cara nawarnya bagaimana, cara pembayarannya bagaimana gitu. Kayaknya kalau Kubah juga ngalamin kali kayak saya ya Pak ya. Udah dikerjain gitu, bayarnya mundur-mundur gitu. Banyak kan nyantol di mana-mana duit. Aduh ya Allah, kaya. Orang-orang kayak kita itu kaya Pak, di tulisan. Orang yang ngerjain proyek itu kaya di tulisan. Tapi nyatanya kadang-kadang mau ke Surabaya duitnya gak ada. Tapi di tulisan duitnya banyak. Nah ini harus di grouping dulu customer-nya. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal barang, sekarang kita ngomongin manusianya. Setelah diidentifikasi nama yang grup A apa, grup B apa, grup C apa, tuliskan nama customernya ya. Iya, makanya tadi saya bilang kalau nama customernya ternyata banyak, at least mewakili. Gitu loh, yang tipe A itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya customernya ribuan kan mosok nggak bisa nyebutin cuma 5 misal. Tipe A itu sing koyok si itu gitu loh. Kalau saya tipe A itu kayak Mbak Rira gitu. Siapa yang di sini timnya Mbak Rira? Oh iya, wes tipe A banget itu, nggak bakalan tak tinggalin, kalau perlu tak elus-elus tiap hari. Invoice nggak pernah ngingetin. Begitu nyampe date hari itu juga lo bayar. Enak banget loh, bener. Nah itu langsung saya masukin tipe A, udah nggak usah ngapa-ngapain udah gitu loh. Dan itu yang pasti akan kita bina, kita terusin. Ini nanti ada yang harus kita binasakan. Bina nggak bisa binasakan. Itu. Ini kita ngomongin manusia ya. Oh enggak gini, nota kosong yang buat itu ya, yang biasanya buat markup segala macam. Makanya grouping Pak. Grupnya terserah Bapak mau dikategorikan yang kayak gimana. Kalau Bapak menganggap itu haram, masukkan ke D. Itu fenomena yang memang ada. Saya customer ada kayak gitu. Kalau ada customer saya walaupun pembayarannya gampang, ordernya banyak, ini segala macam, begitu minta nota kosong, saya bilang kayaknya selesai kerja sama kita. Iya, pengadilan akhirat itu jauh lebih berat. Tapi monggo nggak apa-apa kalau misalnya, kan saya nggak tahu ya, ada juga yang mengatakan ambil nota kosong nggak apa-apa ya, terserah itu urusan dia sama Allah kan gitu. Itu monggo. Makanya grouping tadi itu saya cuma ngasih contohnya ABCD-nya, nah Bapak yang menentukan itu. Itu dia ngomong kayak gitu itu di terakhir-terakhir gitu. Jadi saya nggak tahu gitu loh. Kalau kamu di awal biasanya saya ngomong. Oh kalau di awal kan itu sudah terjadi Pak. Artinya sekarang Bapak mau masukkan dia kemana gitu. Iya, akhirnya sekarang dan ke depan kan. Kalau yang ke belakang berarti rezeki Bapak. Kan kalau nggak tahu katanya nggak apa-apa kan. Selesai ya? Atau saking banyaknya customer sampai lupa? Aduh customer saya jutaan, lupa yang mana aja. Ingat at least mewakili. Jadi customer yang mewakili tipe begitu. Jadi kalau saya begini, tipe A itu kayak Mbak Rira. Udah saya ngebayangin customer saya yang tipe Mbak Rira itu yang kayak gimana gitu loh. Yang ini gitu. At least 5 lah, 5 bisa kita sebutin. Terus tipe yang B itu yang kayak siapa gitu. Nah itu ini saya takut nyebutin orangnya ternyata karyawannya ada di sini. Yang tipe B itu seperti apa? Itu ada. Nanti yang tipe C seperti siapa? Nah itu kita bisa mengasosiasikan ke satu orang. Kemudian kita susun orang yang tipenya begitu. Kalau yang nggak tahu orangnya jangan-jangan nggak punya data ya? Oke, selesai ya. Nanti bisa dilanjut di rumah. Kita lanjut yang berikutnya adalah langkah 2. Yang kedua, fire your C and D customer.
pecat customer 2 dan 3. Artinya sudah nggak usah di follow up lagi, kalau dia minta barang nggak usah dibarangin lagi, kalau dia ngotot nggak usah ini lagi, kecuali dia mau berpindah kuadran menjadi customer A dan B. Kalau yang biasanya pembayarannya sulit, itu kita kasih dia transfer dulu baru kita kasih barang. Jadi kalau pembayarannya sulit, itu dia harus transfer dulu. Atau selama ini terlalu sedikit dan margin kita terlalu tipis. Ada yang orderannya cuma 1-2, itu gerus margin banget. Dia mintanya diskon aja gitu. Kalau perlu diskon 90 plus 10%. Nah itu ada yang seperti itu. Mendingan gak usah dilayani. Capek. Gitu. Jadi pecat customer C dan D kita. Setelah kita grouping jangan khawatir. Nanti kita akan lanjut ke langkah yang kedua. Focus on your A and B customer. Jadi jangan khawatir dengan melakukan tindakan yang kedua. Karena nanti yang ketiga akan kita lakukan. Fokus pada customer A dan B. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan memecat customer C dan D? Teman-teman perhatikan, apa yang harus kita lakukan cara memecat customer C dan D? Rekomendasikan customer C dan D ke pesaing kita. Kita punya customer C dan D ke pesaing kita. Jadi Orlin punya pesaing, kemudian Orlin punya customer tipe C dan D. Maka ke tipe C dan D saya bilang, Ibu mohon maaf saat ini kami sedang overload untuk menangani orderan yang lain. Saya rekomendasikan Ibu untuk menghubungi produsen yang lain. Saya punya kontaknya, barangkali Ibu mau menghubunginya. Saya kasih. Maka apa yang akan dilakukan oleh pesaing saya? Dia datang ke saya. Terima kasih ya, saya dikasih orderan. Oh iya sama-sama, hubungan kita menjadi baik. Dan sebulan, 2 bulan berjalan, 3 bulan dia nangis. Ternyata dia dapat customer C dan D. Kasihan ya. Itu strategi. Enggak juga kan kita ngasih orderan. Tapi kita harus tahu betul bahwa dia tipe customer C dan D. Saya tidak segan-segan untuk merekomendasikan customer itu ke pesaing saya. Enggak takut. Jadi kalau ada customer saya di Parepare dia order itu kontaineran. 1 bulan minimal 1 kontainer. Jelas nilainya fantastis. Karena dia tipenya yang C, saya kasihin ke pesaing saya. Pesaing saya, ih keren ya mbak ya, dia ordernya sebulan itu minimal 1 kontainer loh gitu. Oh ya alhamdulillah bu, di itu aja gitu. Begitu itu dia datang, waduh mbak kontainer saya yang terakhir 3 kontainer belum dibayar. Tapi dari awal saya sudah bilang, tapi yang hati-hati ya bu pembayarannya agak susah. Itu pasti saya kasih tahu. Kalau mau nanganin silahkan. Tapi kita kasih tahu, kalau dia mau nanganin silakan. Kan ada mungkin produsen yang uangnya nggak habis-habis, seriannya banyak gitu, nggak habis-habis ngelayanin begitu. Minta kirim lagi gitu, sampai numpuk dia nggak masalah. Sultan, lah saya habis duit, oke? Jadi itu caranya. Kita harus tahu siapa pesaing kita supaya kita bisa melempar C dan D customer kita itu ke mereka. Artinya apa? Kita tidak disibukkan lagi dengan mereka dan customer kita tidak disibukkan lagi untuk cari orderan sehingga menggerus customer kita. Jangan salah loh bahwa pesaing kita juga melakukan hal yang sama. Jadi hati-hati. Pesaing kita kan juga ngincer customer kita kan. Supaya dia nggak sibuk ngincer customer kita kasih customer gitu loh. Kan begitu. Kasih kerjaan lah dia. Caranya kasih customer yang tipe C sama D. Dan jangan khawatir, pecatlah customer yang C sama D. Kalau tadi gimana yang ini dia penjualannya bagus, terus kemudian repeat ordernya bagus, nawar juga enggak, ini ternyata terakhir minta nota kosong. Nah monggo, kalau apa yang kita yakini bahwa nota kosong itu justru akan berbahaya untuk bisnis kita, rekomendasikan aja ke customer yang lain. Atau kita rubah menjadi tipe A. Mohon maaf Pak, kita akan memberikan diskon lebih deh buat Bapak, yang penting jangan minta nota kosong. Bisa kan Pak ya? Dengan cara saya kasih diskon kok, saya kasih diskon tambahan untuk Bapak, atau Bapak tidak kasih diskon tetapi saya kasih cashback, tapi untuk Bapak gitu loh, nggak perlu untuk instansi. Ya. Teknis cashback biasanya begini Pak, saya pernah dapat customer yang dia itu minta untuk proyek di pesantren, dia minta nota kosong, karena saya tanya Pak sebenarnya nota kosong itu untuk markup harga ya, langsung saya gituin aja. Nota kosong untuk markup harga ya, supaya Bapak bisa dapat bagian. Saya ada jalan kok Pak yang jauh lebih halal daripada Bapak harus minta nota kosong sama saya. Saya kasih cashback buat Bapak, tidak untuk pesantren tapi untuk Bapak. Sebagai tanda terima kasih. Kita yang menentukan, nggak boleh dong kalau dia menentukan. Ya tapi tawar-tawaran nanti.
Iya, akhirnya saya bilang ini tanda terima kasih saya. Tapi bukan saat negosiasi ya Pak, karena saat negosiasi nanti jatuhnya nyogok. Ini barang sudah dikirim semuanya, kemudian kita kasih tanda terima kasih lah buat dia gitu loh. Sehingga dia nggak minta nota kosong. Itu bisa solusinya kayak gitu. Jangan sampai kemudian pokoknya kalau deal segini nanti saya minta segini. Nah itu nyogok. Nanti saya yang kasih diskon buat Bapak. Itu aja. Biasanya sih nggak lari. Oke. Sudah siap mencat customernya? Jangan sampai ada kata-kata, aduh sayang nyarinya udah susah, ngapain kita bunuh diri. Nanti masih banyak janda-janda kaya. Masih banyak customer-customer lain, maka supaya kita bisa fokus ke AB. Kenapa? Ketika kita sudah fokus ke AB, jumlahnya tinggal sedikit, sehingga kita akan lebih giat lagi untuk nyari. Tapi kalau customernya banyak, A, B, C, D campur jadi satu, kita tuh kayak merasa, ih customer saya banyak kok gitu. Saya aja ngenes ketika saya lihat, ya oh customer saya ternyata tinggal sedikit ya gitu. Begitu yang ini nggak saya layani, itu tinggal sedikit banget gitu. Tapi nanti coba rasakan, begitu customer kita sedikit, kita fokus sama mereka, penjualan mereka naik kok. Nyatanya begitu, iya. Begitu ya biasanya, iya, memang iya. Saya sering kali ketika itu saya nyoba aja, ngelihat orang promo gitu, kemudian saya ini, Mbak kok harganya mahal ya gitu. Banyak sekali yang customer service itu jawabnya, ya Mbak memang mahal, dari sananya juga mahal. Gitu. Bahkan ada yang begini, ya kalau mahal nggak usah beli di sini.